Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka itu udah relatif lama ya. Dan memang kalau untuk di kalangan sendiri, beliau itu termasuk yang dipandang dalam artian rata-rata bandar kenal dengan beliau. Seperti itu. Nah jadi kalau untuk kasus saya sendiri, karena memang sudah intens hubungannya, bahkan pada waktu itu saya sempat melihat dia dengan grupnya dan ada kasatnya juga di situ pada waktu itu. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Dari situ kita diarahkan untuk berhubungan dengan Bapak Bribka ini. Nah, jadi kemudian di situ kita dikasih tahu bahwasanya kasat pun ternyata mengetahui yang kita lakukan ini, seperti itu. Tapi di situ kita tidak tahu itu barang dari mana. Intinya kita cuma dapat jaminan bahwasanya kalau kita kenapa-kenapa di daerah Kabupaten Bekasi atau masih di Bekasi Kota, mereka mengupayakan untuk kita bisa lepas. ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 265, 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 21 Oktober 2022 Masehi dengan judul Polisi adalah penjaga keamanan dan penegak hukum Islam. Perilaku polisi terus-menerus menjadi sorotan rakyat. Ini akibat tindak kriminal yang dilakukan banyak anggotanya, termasuk perwiranya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh atasannya, Irjen Polisi Sambu, melibatkan sejumlah perwira dan anggota kepolisian lain. Kasus pembunuhan ini ternyata memunculkan dugaan adanya mafia judi online 303 yang dibekingi perwira-perwira polisi. Di Malang, perilaku polisi kembali dikecam warga akibat kecerobohan menembakkan puluhan gas air mata ke tribun penonton yang menyebabkan kepanikan warga yang berujung kematian ratusan penonton termasuk puluhan anak-anak. Akibat kejadian ini, Kapolri mencopot Kapolda Jatim Irjen Polisi Niko Afinta yang digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa. Namun, hanya dalam hitungan hari, Kapolda Jatim yang baru ini dicokok divisi Propam Polri dengan tuduhan terlibat peredaran narkoba. Irjen Pol Niko Afinta, jenderal lulusan Akpol tahun 1993 ini, diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Jumlah yang sangat fantastis. Saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Berdasarkan laporan Komnas HAM, kepolisian memang menjadi lembaga yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM sepanjang 2016 sampai 2020. Walaupun mengalami penurunan, sampai tahun 2020 jumlah pengaduan tetap besar dan ada di peringkat pertama dibandingkan yang lain. Dari total 28.305 aduan yang diterima Komnas HAM, sepanjang periode tersebut 43,9% ditujukan terhadap aparat kepolisian. Di sisi lain, Presiden Jokowi dalam pidatonya hanya menyoroti kebiasaan aparat kepolisian pamer kemewahan, tidak menyoroti berbagai kasus kriminalitas yang membelit kepolisian akhir-akhir ini. Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total. Masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis, setiap penangkapan 1% diambil untuk dinas. Nah 1% untuk dinas untuk apa? Suruh menghadap si Bu Linda.
Lah Bu Linda lah yang mengedarkan. Kalau dibilang Pak Teddy bukan pemakai, ya bukan pemakai. Bukan pengedar, ya bukan pengedar. Tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? Ya ini walau alam, kita juga nggak tahu. Dan untuk di bidang narkoba ini yang paling banyak terjadi adalah itu barang bukti, kemudian disisihkan, kemudian yang ini jadi bukti, yang ini dijual lagi itu. Awalnya saya cari orang dulu yang bisa memperkenalkan saya dengan bandar gitu ya. Nah ternyata bandarnya ini kan polisi. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini yang mengenalkan dengan polisi ini. Kita berurusan dengan mereka itu udah relatif lama ya. Dan memang kalau untuk di kalangan sendiri, beliau itu termasuk yang dipandang dalam artian rata-rata bandar kenal dengan beliau. Seperti itu. Nah jadi kalau untuk kasus saya sendiri, karena memang sudah intens hubungannya, bahkan pada waktu itu saya sempat melihat dia dengan grupnya dan ada kasatnya juga di situ pada waktu itu. Itu Bribka didamping sama kasatnya pada waktu itu, yang untuk menyarankan kepada kita kalau mau main narkoba itu harus koordinasi. Dari situ kita diarahkan untuk berhubungan dengan Bapak Bribka ini. Nah, jadi kemudian di situ kita dikasih tahu bahwasanya kasat pun ternyata mengetahui yang kita lakukan ini. Seperti itu. Tapi di situ kita tidak tahu itu barang dari mana. Intinya kita cuma dapat jaminan bahwasanya kalau kita kenapa-kenapa di daerah Kabupaten Bekasi atau masih di Bekasi Kota, mereka mengupayakan untuk kita bisa lepas. Polisi Pelindung Rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Setiap masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian demi mendapatkan keamanan dan ketertiban. Dalam Islam, setiap orang berhak mendapatkan jaminan keamanan. Bahkan salah satu tujuan agung syariah Islam adalah menjamin keamanan baik bagi masyarakat maupun negara. Nabi SAW menyebutkan bahwa mendapatkan rasa aman adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda beliau, siapa saja di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberi kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Islam juga memberikan ciri keimanan yang sempurna, di antaranya saat seseorang menjaga dirinya dari mengganggu harta orang lain dan menumpahkan darah mereka. Sabda Nabi SAW, seorang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman atas harta dan jiwa mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, tindakan menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, baik dilakukan oleh warga sipil apalagi oleh aparat, adalah tindakan haram. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Islam juga mewajibkan negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban bagi warganya. Untuk itulah dibentuk institusi kepolisian yang bertugas mewujudkan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Menjaga keamanan adalah tugas kepolisian yang dibentuk dan diangkat oleh negara, bukan dibebankan kepada masyarakat. Kepolisian dalam Islam hadir untuk menenteramkan warga, bukan meresahkan dan membuat warga ketakutan. Kepolisian Islam taat syariah. Kepolisian atau syurtoh telah dikenal sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW. Di negara Islam di Madinah, Anas bin Malik radhiyallahu an bertutur, Qais bin Sa'ad ketika itu berada di depan Nabi SAW, layaknya kepala polisi dengan amir atau kepala negara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dr. Namir bin Muhammad Al-Hamidani dalam kitab Wilayah Asyurtoh fil Islam menjelaskan hukum-hukum syariah mengenai syurtoh atau kepolisian dalam Islam. Secara bahasa, syurtoh bermakna pembantu penguasa. Dinamakan syurtoh karena mereka memiliki tanda-tanda yang dapat diidentifikasi. Adapun secara istilah, syurtoh adalah pasukan yang dibentuk oleh khilafah atau wali atau gubernur untuk menjaga keamanan dan melindungi aturan, menangkap pelaku kejahatan dan para pengacau, serta tugas lain seperti pekerjaan administratif yang menjamin keselamatan rakyat dan ketenangan mereka. Kepolisian adalah kekuatan utama untuk menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai ancaman dan gangguan seperti pencurian, perampokan, zina, murtad, vandalisme, dan sebagainya.
Polisi juga diberi kewenangan menggunakan senjata untuk menghadapi kaum pemberontak atau bugot dan separatis yang mengganggu keamanan umum, seperti mengancam harta warga, aset-aset umum, dan negara. Dalam aturan Islam, polisi menjalankan tugasnya sesuai hukum syariah. Lihat kitab Nizamul Hukum fil Islam, halaman 147, karya Abdul Qadim Zalum. Dalam aturan Islam, polisi menjalankan tugasnya sesuai hukum syariah. Mereka haram memata-matai rakyat, melakukan penyadapan, meretas ponsel, email, nomor telepon, dan sebagainya dengan alasan mencegah kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sungguh bagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian memata-matai orang lain." Terjemah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Polisi hanya boleh memata-matai mereka yang disebut ahlur riyab, yaitu orang-orang yang terindikasi kuat akan menimpakan bahaya kepada masyarakat, negara, dan warga. Di antaranya warga yang punya hubungan akrab dengan negara kafir harbi fi'lan maupun kafir harbi hukman. Misalnya, warga yang akrab dengan negara imperialis macam Israel, Amerika Serikat, dan sebagainya. Islam juga mengharamkan polisi menciptakan ketakutan terhadap rakyat dengan berbuat semena-mena seperti asal tangkap, memukuli warga, menembakkan gas air mata, apalagi membunuh tanpa alasan yang hak. Nabi SAW bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengan cambuk tersebut." Hadis riwayat Muslim. Polisi Islam, pribadi yang bertakwa. Kepolisian dalam Islam bukanlah kesatuan ala kadarnya yang direkrut dari orang-orang rendahan dan dilatih asal-asalan. Kepolisian dalam Islam adalah kesatuan terbaik dan menonjol. Al-Azhari berkata, polisi adalah setiap kesatuan terbaik di antara kesatuan pilihan tersebut adalah polisi karena mereka adalah prajurit-prajurit pilihan. Bahkan dikatakan mereka adalah kesatuan terbaik yang lebih menonjol daripada tentara. Lihat kitab Ajizah Ad-Daulah halaman 94. Karena vitalnya peran polisi dalam penegakan syariah Islam, maka tidak sembarang orang diterima menjadi polisi. Tidak cukup hanya sehat badannya dan punya keterampilan fisik, disyaratkan juga mereka adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Ibnu Azraq menyatakan, wajib bagi imam atau khalifah untuk memilih polisi dari kalangan orang-orang yang thiqah atau terpercaya agamanya, tegas dalam membela kebenaran dan hudud atau hukum pidana Islam, waspada dan tidak mudah dibodohi. Dengan 3 sifat ini, maka hukum syariah dapat ditegakkan. Kepolisian akan diisi oleh anggota yang bertakwa sehingga tidak mempan dibujuk apalagi menerima suap dari siapapun. Mereka tegas dalam menegakkan hukum, juga tidak akan memutarbalikkan hukum untuk keuntungan pribadi. Aparat keamanan yang bertakwa juga memahami bahwa ketaatan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada atasan maupun penguasa. Banyak aparat dengan dalih taat pada komandan lalu mengikuti apa saja perintah mereka, termasuk menghilangkan nyawa orang lain seperti kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam Islam tak ada doktrin ketaatan dalam kemaksiatan. Sabda Nabi SAW, tak ada ketaatan di dalam maksiat. Sungguh taat itu hanya dalam perkara yang makruh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu, persoalan utama kepolisian bukanlah seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi, yakni pamer kemewahan. Akar masalahnya ada pada tujuan pembentukannya, kepribadian para penegak hukum, juga hukum apa yang ditegakkan dan kepada siapa kepolisian berkhidmat. Jika kepolisian tidak dibangun di atas iman dan takwa, juga bukan dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah, maka selalu rawan dibajak untuk kezaliman penguasa atau untuk kepentingan oligarki. Wallahu a'lam bishawab. ادخلوا في السلم كافة